Itulah yang diungkapkan oleh sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Husain Al-Habsyi ketika menggambarkan keterbatasan beliau dalam bercerita tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Lam yafi bi ashri mi'syaril awsafil dzalikal mawsuf." Lam yafi wa in kana al-aslu la tafi bi ushri mi'syari mausufi dalikal mausuf. Wa in kana al-alsun, meskipun mulutku ini, meskipun mulut lisan-lisan. Beliau bukan hanya cerita tentang diri beliau, tapi semua orang. Meskipun wa in kana al-alsun, meskipun lisan-lisan itu la tafi, tidak akan mungkin memenuhi bi ushri mi'syar. Ushri itu 1/10. Mi'syar 1/10. 1/10 dari 1/10. Jadi berapa? 1/100. Jadi bahasa lain, kalimat yang kita ucapkan untuk mengungkapkan kemuliaan, keagungan, keindahan, kesempurnaan Rasulullah SAW itu tidak akan mampu sekedar untuk memenuhi 1% dari wujud asli Rasulullah SAW. 1% saja tidak bisa, apalagi 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmati wal barakat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات وخير البريات اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل وصحبه أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan yang kita hormati para habaib, para alim ulama, para asatidz yang hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Nah, khusus bidzikri, kita khususkan dan menyebutkan guru besar kita, guru kita Al-Habib Umar bin Alwi Asgaf, guru kita Al-Habib Mahdi bin Muhammad bin Syihab, Al-Habib Mustafa Bustain, dan juga para habaib yang lainnya dan para asatidz yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para guru-guru kita semua, memanjangkan usia dan umur mereka, menambahkan keberkahan dalam ilmu mereka, dan semoga terus bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah Maulid Arba'in yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat bersyukur pada malam hari ini, sungguh luar biasa. Pelaksanaan Maulid Arba'in di kota kita yang tercinta, kota Palembang ini sungguh meriah. Meskipun dalam keadaan
yang sebanyak serba terbatas. Tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan dan menurunkan kebaikan kepada kita semua, sehingga pelaksanaan Arba'in pada tahun ini terus tetap bisa berjalan dengan sangat baik. Semoga acara seperti ini bisa terus berjalan, bisa selesai sampai 40 malam, dan juga dilanjutkan dengan maulid-maulid yang lainnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Arba'in merupakan bagian dari rasa syukur kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa syukur atas nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat hidayah. Tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita masih dalam jurang zulumat, kesesatan, dalam agama yang entah tidak mengetahui tentang Tuhannya. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ahmad, laula Muhammadan lakunna majusiyin. Beliau berkata kepada para penduduk Baghdad ketika itu, kalau tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mungkin kita masih berada dalam keadaan beragama majusi, yaitu orang-orang yang penyembah api. Karena ketika itu Irak dan juga termasuk di dalamnya Baghdad adalah bagian dari negara besar Persia yang pemeluk agama di dalamnya pada umumnya adalah orang-orang majusi penyembah api. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ungkapkan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan melakukan peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Juga peringatan ini bukti dari cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang cinta itu setiap saatnya selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memerlukan pembuktian yang jelas. Subhanallah, dalam 2 tahun terakhir ini umat Islam khususnya di Indonesia dan pada umumnya di dunia, kita diuji dengan orang-orang yang ingin mencederai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun lalu ada orang yang katanya Gus atau Kiai atau apalah, yang mengeluarkan kata-kata yang membuat kita luar biasa marah. Ungkapan yang tidak layak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita untuk menyebutnya saja kita merasa sedih dan kita merasa tidak senang. Ketika itu pernah saya sampaikan dalam majlis maulid di tahun kemarin, bahwa siapapun yang mengatakan perkataan-perkataan seperti itu, siapapun orangnya, apapun statusnya, baik dia kiai, ulama, bahkan habaib kalaupun itu terjadi, ataupun para pejabat, bahkan presiden, maka semua perkataan itu tidak bisa kita terima dengan alasan apapun. Dan ternyata subhanallah, tahun ini kita kembali dicederai dengan hal yang hampir sama. Seorang presiden juga menyatakan hal yang seperti itu. Inilah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di akhir zaman ini kerusakan akan terus datang dan akan semakin membesar. Mungkin ini akan terjadi sebagai penyulut dari orang-orang yang lain yang akan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi pembenaran-pembenaran, tindakan-tindakan yang terus diulang-ulang, akhirnya orang semakin berani untuk melakukan hal itu. Oleh karena itulah kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Sudah sampai di manakah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah hanya sekedar di ucapan saja, ataukah memang sudah kita buktikan di dalam perbuatan dan aktivitas kita sehari-hari? Maka masing-masing akan menjawab semua hal itu. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa respon kita terhadap hal-hal yang seperti itu? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah kita harus selalu menanamkan dalam diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan semua kaum muslimin untuk selalu menanamkan kecintaan yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Yang beliau itu memang sudah sepantasnya dan seharusnya kita cintai dengan sebenar-benarnya, bahkan melebihi kecintaan apapun terhadap benda apapun yang ada di dunia ini.
Karena itulah bukti dari keimanan kita yang sebenarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Seorang mukmin jangan mengaku beriman, tidak akan sempurna imannya sampai dia benar-benar menjadikan diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih ia cintai dari apapun, dari dirinya sendiri, dari orang tuanya, dari anak-anaknya, ataupun dari manusia yang lain. Kalau kita misalnya melihat foto orang tua kita digambar dengan gambar yang buruk, atau nama orang tua kita ditulis dengan kalimat-kalimat yang nista, kalimat-kalimat yang tidak sesuai, maka ada sebuah perasaan dalam diri kita ini yang langsung tersulut untuk marah. Kita memberontak, kita tidak bisa menerima. Kalau itu terjadi pada orang tua kita, maka sudah selayaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lebih lagi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selain karena beliau telah menjadi wasilah kita untuk mendapatkan nikmat terbesar menjadi seorang muslim, sehingga kita nanti akan dikekalkan di tempat yang terbaik di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hal yang menarik dari beliau. Karena hal yang lumrah, rasa cinta itu terbentuk dari dua hal. Yang pertama, cinta seseorang kepada yang lain karena yang lain itu memberikan sesuatu kebaikan kepadanya, ada sebuah jasa yang ia berikan. Yang kedua, cinta bisa terbentuk ketika seseorang itu memiliki ketertarikan pada sesuatu atau pada benda tertentu pada orang lain tersebut. Kedua hal ini kita temukan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jasa yang sangat besar dengan menjadi wasilah kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkumpul kesempurnaan pada diri Rasulullah lahir maupun batinnya. Secara batin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak dan sifatnya dan perilakunya yang sempurna. Beliau memiliki akhlak yang paling baik. Kalau ada seorang muslim memiliki rasa sabar, maka dia telah mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang muslim memiliki ketawaduan, maka itu bagian kecil dari ketawaduannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sifat baik terkumpul pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang paling tinggi dan yang paling sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau, kata Allah Subhanahu wa taala ketika memuji Rasulnya, benar-benar dalam akhlak yang sangat mulia. Oleh karena itulah, apapun yang kita lakukan dari kebaikan ini, selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan bagian pahala karena telah diikuti perbuatan baiknya itu oleh umatnya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kesempurnaan di dalam fisiknya, di dalam rupanya, dalam jasmaninya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya yang Allah berikan adalah yang terbaik. Tidak ada yang kurang dari fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kesempurnaan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak Allah tampakkan secara nyata, bahkan di mata para sahabat-sahabatnya sendiri. Kesempurnaan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditutupi dengan sifat jalal atau kewibawaan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dalam setiap gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang disepakati oleh para ulama kita memiliki rupa yang paling baik di antara semua manusia yang pernah Allah ciptakan, termasuk lebih indah wajahnya
daripada seorang yang sangat terkenal ketampanannya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Pada umumnya kita ini kalau ditanya siapa orang yang paling ganteng, yang paling bagus rupanya, kita selalu teringat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai-sampai banyak ya, di masyarakat kita kadang-kadang ada yang baru dapat rezeki, istrinya mengandung, ya, lalu dia harap-harap anaknya itu bisa menjadi anak laki-laki yang wajahnya ganteng. Akhirnya bagaimana amalannya? Ya, ada yang suka baca surat Yusuf, berharap-harap semoga nanti anaknya seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Ya tidak apa-apa, ikhtiar, tidak apa-apa, namanya doa, silahkan. Ya siapa tahu memang anaknya nanti keluar ganteng bagus, ya. Tetapi ya kadang-kadang kita harus melihat keadaan juga. Kalau kita ini pas-pasan, bini kita juga pas-pasan, kalau kita nak berharap seperti Nabi Yusuf, ya hampir tidak mungkin. Kalau keluarnya Masya Allah seperti Nabi Yusuf, malah yang timbul adalah kecurigaan. Dari mana ini? Jangan. Tapi itulah ya, dalam diri kita ini ada sebuah harapan, ada doa, adanya kebaikan pada anak kita tersebut. Itu dari Nabi Yusuf alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa husnas sauti wal wajhi." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali memiliki wajah dan suara yang indah. Kita pernah mendengar cerita bahwa di antara nabi yang diberikan suara yang indah itu adalah Nabi Daud alaihissalam, yang bertalu-talu sangat indah suaranya, tetapi nabi kita lebih baik. Kita pernah mendengar Nabi Yusuf yang wajahnya begitu tampan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tampan. Itulah yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kelanjutan hadis tadi. Kemudian beliau mengatakan, wa kana nabiyyukum ahsanahum wajhan wa sautan. Dan nabi kalian ini, kata beliau, paling bagus wajahnya dan paling indah suaranya, sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah para ulama semuanya sepakat bahwa apapun yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling sempurna, baik lahir maupun batin. Kalau kita mendengar cerita tentang Nabi Yusuf alaihi salam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, sungguh ada sebuah kemukjizatan yang luar biasa. Kita membaca surat Yusuf, dalam salah satu penggalan dan alur ceritanya itu, Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau beranjak dewasa, sudah mulai tampak besar, sampai-sampai perempuan yang dulu membeli dirinya sebagai budak, ya, perempuan yang menjadi tuan dari Nabi Yusuf alaihi salam sendiri, sampai jatuh hati kepada budaknya sendiri, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Sampai terjadilah apa yang terjadi. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa si perempuan itu mencoba untuk merayu-rayu Nabi Yusuf, sampai suatu hari sengaja dibuat sebuah tipu muslihat sehingga Nabi Yusuf terkunci di dalam sebuah kamar bersama si perempuan itu. Tetapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Dan itulah yang selalu Allah berikan kepada orang-orang salihin di antara hambanya. Tidak ada seorang wali min auliyaillah, tidak ada orang-orang yang saleh yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali selalu dalam riayah, selalu dalam perhatian yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dalam peristiwa itu Nabi Yusuf bisa diselamatkan. Bahkan telah terbukti bahwa si perempuan itulah yang salah, sehingga Nabi Yusuf terbebas dari segala hukuman. Tetapi yang terjadi selanjutnya adalah bahwa berita rayuan itu sampai tersebar kemana-mana. Penduduk negeri Mesir dengar tentang perbuatan yang sangat nista tersebut. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang terhormat, istri seorang pembesar, ternyata merayu budaknya sendiri. Kemudian si perempuan ini melakukan tipu daya yang lain untuk menyelamatkan dirinya. Akhirnya dia buat sebuah cara bagaimana supaya dirinya itu terbebas dari semua tuduhan itu. Apa yang dilakukan?
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma sami'at bimakrihinna." Ketika si perempuan itu, istri pembesar itu mendengar viralnya berita rayuan terhadap Yusuf alaihissalam, arsalat ilaihinna. Perempuan ini mengirim surat, mengirim undangan kepada perempuan-perempuan Mesir. Dalam salah satu kitab tafsir disebutkan bahwa yang diundang itu hanya 40 orang, undangan pilihan. Ya, hanya 40 orang. Mungkin yang pembesar-pembesarnya, istri pembesar-pembesarnya, atau mungkin artis-artis, mungkin yang diundang yang paling menyebarkan, yang paling nyenyes mungkin ya, paling banyak, yang top-topnya diundang semua. 40 orang kumpul di sebuah ruangan. Arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka. Masing-masing dikasih meja, dikasih kursi, duduk masing-masing, dikasih hidangannya masing-masing dari 40 orang perempuan itu. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Juga masing-masing dikasih pisau yang tajam. Karena hidangannya itu adalah buah-buahan. Ya. Dalam sebuah kitab tafsir disebutkan bahwa salah satu hidangan itu adalah jeruk. Ya, jeruk yang harus dikupas. Singkat cerita, ketika si perempuan-perempuan sudah duduk semua dan sudah mulai mencicipi hidangannya masing-masing, ya, menggunakan pisau itu, kemudian si perempuan yang mengundang ini berkata kepada Nabi Yusuf, wa qalat ikhruj alaihinna, wahai Nabi Yusuf, keluar. Ya, disuruh keluar. Keluar ini untuk apa? Cuma untuk lewat saja di hadapan perempuan itu. Bukan untuk menghidangkan makanan, bukan. Karena sudah terhidang semua makanannya. Juga bukan untuk misalnya menyanyi atau suruh ceramah begini seperti saya, tidak. Ya, cuma suruh lewat saja, sekilas saja lewat. Ya, apa yang terjadi? Falamma ra'aynahu. Ketika perempuan-perempuan 40 itu melihat Nabi Yusuf, memang diatur supaya jalannya Nabi Yusuf ini bisa kelihatan semua di seluruh 40 orang itu. Falamma ra'aynahu, ketika perempuan-perempuan itu melihat Nabi Yusuf, apa yang terjadi? Terjadi kegemparan luar biasa di luar akal manusia. Falamma ra'aynahu akbarnahu, semuanya kaget terkejut melihat Nabi Yusuf. Kegantengan yang luar biasa, ketampanan yang di atas akal manusia, sampai-sampai merusak atau membuat tidak berjalan otak sehat atau akal sehat yang mereka miliki masing-masing. Berhenti nih otak, rusak. Ya, kalau seperti komputer ngehang, nggak bisa bergerak, jadi sistemnya nggak bisa berjalan. Falamma ra'aynahu akbar, semuanya terkejut. Menurut sebagian ahli tafsir, kalimat akbarnahu diartikan dengan mereka itu sampai mengeluarkan, mohon maaf, darah haid. Karena darah haid salah satu makna di antara 8 kata dalam bahasa Arab, haid itu disebut dengan kabir. Ya, falamma akbarnahu, ketika falamma ra'aynahu akbarnahu, ketika perempuan itu melihat langsung datang masa haidnya. La haula wala quwwata illa billah. Padahal haid itu waktunya sudah tetap. Kalau bulan kemarin datangnya tanggal 7, sekarang juga datangnya tanggal 7, biasanya begitu. Ya. Falamma ra'ayna akbar, mereka terkejut semua. Wa qatta'na aydiyahunna. Nah, ini yang lebih-lebih lagi. Wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka mengiris-ngiris, memotong-motong tangan mereka. Jadi kalau kita visualisasikan kira-kira mereka sedang buka jeruk atau mangga begitu ya. Nabi Yusuf lewat, Habib Mahdi lewat. Nah, ini supaya benar-benar kita rasakan ya. Cak di sinetron itu. Ada peso dah. Falamma ra'ain akbar, jadi sedang ngupas begini, ocek mangga gini. Tiba-tiba Nabi Yusuf keluar. Sebentar saja lewat ya. Lewat saja. Mereka terkejut. Ini buah jeruk ini jatuh nih. Jatuh buahnya. Lalu pindah pisaunya ini ke tangan mereka semua. Kita bisa bayangkan hadirin, kalau kita sedang mengupas buah, sedikit saja pisau yang tajam ini kena tangan, langsung kita kesakitan. Kita sadar darah sudah menetes banyak. Ternyata perempuan ini tidak, sudah hilang, sudah hang itu otak, nggak berjalan lagi. Akhirnya pisau ini terus
mengiris-iris tangannya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata yang luar biasa, qatta'a. Asal katanya qata'a yang artinya memotong, tapi ditambah tasydid. Ya, ditambah tasydid sehingga menjadi qatta'a yang salah satu artinya adalah melakukan tindakan secara terus-menerus. Akhirnya perempuan ini memang melakukan mengiris-iris tangannya sampai darah bercucuran, tapi tidak ada yang sadar kalau darah sudah bercucuran. Karena apa? Sistemnya sudah hilang, sudah tidak bergerak, sudah ngeblank, sudah ngehang. Kalau itu komputer sudah nggak sadar lagi. Itu ketika melihat Nabi Yusuf. Ketika melihat Nabi Yusuf. Bahkan dalam salah satu tafsir, saya lupa tafsirnya apa, saya sempat kaget juga bacanya. 40 orang yang diundang itu ketika melihat Nabi Yusuf, 10 orangnya langsung wafat di tempat, jantungan. Ya mungkin bahasa kita langsung sok lihat begitu gantengnya Nabi Yusuf, subhanallah, langsung 10 dari 40 itu meninggal dunia. La haula wala quwwata. Itu bayangan pada Nabi Yusuf. Di sini ada Yusuf. Ada ya. Kalau kita nyengok mak mana lagi gitu. Langsung noleh, kita tak galak lagi nengok. Nabi Yusuf ketika dilihat oleh perempuan itu menghilangkan kesadaran. Wah, otak sadarnya sudah hilang, tidak berjalan kembali. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Mereka kemudian berkata, ini bukan manusia. Karena mereka tidak pernah seumur hidup mereka, tidak pernah ada cerita manusia dengan keadaan fisik yang luar biasa indah seperti Nabi Yusuf. Mereka akhirnya mengatakan, ini adalah in hadza illa malakun karim. Ini adalah malaikat yang mulia. Tidak malaikat. Masya Allah. Masya Allah. Itu Nabi Yusuf. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih baik dari itu, lebih indah, lebih tampan, lebih sempurna daripada Nabi Yusuf. Tapi memang kita tidak pernah dengar cerita, ada riwayat dari para sahabat yang ketika melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian sampai terjatuh, sampai meninggal, sampai tidak sadar, sampai otaknya itu tidak bisa berdiri. Tidak ada ceritanya. Mengapa? Kata para ulama, seperti saya sebutkan di awal tadi, keindahan wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang sengaja ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan digantikan dengan kewibawaan yang luar biasa. Sehingga ketika siapapun yang melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dirinya akan menjadi segan, akan takut. Dan itu salah satu bagian dari mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang beliau mengatakan, di antara 5 hal yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW tidak diberikan kepada Nabi yang lain adalah wa ursiltu birru'b, dan aku diutus dengan rasa takut kepada musuhku dalam masafah, dalam jarak 1000 perjalanan hari, 1000 hari perjalanan, 1000 hari perjalanan, jarak yang sangat jauh. Dulu orang-orang kalau dalam keadaan musafir, ya, dalam keadaan musafir membawa barang yang sedang berjalan, satu hari itu kira-kira sekitar 40 kilo. Oleh karena itulah ketika seorang itu boleh melakukan qasar, sebagian orang mengatakan seperti orang yang berjalan 2 hari. Ya, 2 marhalah itu kira-kira 2 hari. Nah, dihitung 2 marhalah itu kira-kira 82 kilo. Jadi satu hari itu kira-kira 40 kilo. Jadi kalau 1000 hari perjalanan, musuh itu takut bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam jarak ribuan kilometer. Sudah Allah masukkan rasa takut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi kepada kisah tadi. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki keindahan wajah yang jauh melebihi siapapun, tetapi tidak ditampakkan kepada manusia. Al-Imam Al-Qurtubi, salah seorang ahli tafsir, dalam tafsir beliau Al-Jami' fi Ahkamil Quran mengatakan, lam yadhar lana tamama husnihi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah tampak di mata kita kesempurnaan, keindahan wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falau dhahara lana tamama husnihi lama ataqa
sadaqat a'yununa ru'yatahu. Kalau seandainya kesempurnaan wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditampakkan kepada kita, tidak akan kuat mata kita memandang keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh sederhananya tadi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu di bawah Rasulullah SAW dalam keindahannya. Tapi ketika orang lihat Nabi Yusuf, semuanya berubah menjadi luar biasa. Orang menjadi tidak sadar. Hadirin rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, di mana beliau naik ke langit pertama, kedua dan seterusnya, di mana di setiap lapisan langit itu beliau bertemu dengan para anbiya. Di antaranya yang beliau temui ketika itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelumnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah diperlihatkan wujud Nabi Yusuf. Sehingga ketika beliau bertemu Nabi Yusuf di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu, apa komentar Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, "Faida huwa," ternyata beliau itu Nabi Yusuf, "u'tiya syatral husni," diberikan setengah dari kegantungan ketampanan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau digambarkan ketampanan manusia dari Nabi Adam alaihissalam, bapak kita bersama, sampai anak yang paling terakhir lahir pada hari kiamat, digabungkan keindahan wujudnya, fisiknya, wajahnya menjadi satu. Misalnya katakanlah 100%, maka yang 50% itu adalah milik Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkanlah kalau gitu sini ada 1000 orang hadir di sini, kegantengannya dijadikan satu, taruh untuk Habib Mahdi misalnya, masya Allah, tidak tahan kita ingat. Ini baru 1000. Nabi Yusuf setengah dari seluruh manusia. Yang setengahnya untuk siapa? Untuk kitanya. Kita ngambil berebut, ada yang dapat banyak, ganteng, cari Mahdi, Ustaz Ali. Ya, yang tak dapat, yang akhirnya dapat pas-pasan, yang mohon maaf. Ya, jadi memang jatahnya sedikit. Itu. Jadi ya inilah Allah membagikan bagian masing-masing. Ya, ini modal kata Habib Mahdi. Modal kalau anak nambah lagi, kita doakan, amin. Ya, nambah apa? Jadi Nabi Yusuf itu diberikan setengah ketampanan manusia. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Tidak ada penjelasan secara khusus, tetapi dinukil dari Al-Imam Al-Qustallani dalam Syarah Bukhari yang beliau karang, bahwa Rasulullah SAW itu jika digambarkan ketampanan itu adalah 100%, maka 50% adalah milik Rasulullah SAW, yang seperempatnya adalah milik Nabi Yusuf, dan seperempatnya kita bagi bersama-sama. Jadi kita ini bermiliar, puluhan miliar orang, itu hanya 1/4 dari ketampanan yang Allah berikan untuk kedua orang yang luar biasa tersebut. Itulah Rasulullah SAW. Oleh karena itulah, dari sini para ulama sepakat, semua kaum muslimin dilarang untuk memberikan bentuk perendahan, meremehkan atau sikap apapun yang mengurangi kemuliaan Rasulullah SAW. Barang siapa, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baijuri dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, para ulama akidah menyatakan bahwa barang siapa yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW adalah berkulit hitam, maka dia sudah murtad dari Islam. Karena hadis-hadis tentang bagusnya kulit Rasulullah SAW, bahwa kulit itu warnanya putih, bersinar, banyak sekali riwayatnya dari para sahabat. Sehingga kalau ada yang sampai merendahkan Rasulullah SAW dari warna kulitnya, maka para ulama akidah mengatakan orang itu sudah murtad dari Islam. Al-Imam Qadhi Iyad dalam kitab beliau Asy-Syifa mengatakan, kalau ada orang yang menceritakan tentang Nabi ketika masih kecil itu melakukan menggembalakan kambing, tapi ceritanya itu dengan tujuan untuk merendahkan atau menganggap remeh pekerjaan menggembalakan kambing, maka dia sudah murtad dari Islam. Maka ketika kita bicara tentang sosok mulia tersebut, tidak bisa kita ucapkan dengan kalimat-kalimat yang sembarangan. Manusia-manusia suci seperti itu dan sempurna
harus digunakan kalimat-kalimat yang baik. Tidak bisa sembarangan untuk bercandaan, apalagi untuk meremehkan secara sebenar-benarnya. Dari situlah kemudian para ulama dari seluruh kaum muslimin sepakat tidak boleh memvisualisasikan wujud atau wajah dari Rasulullah SAW dalam gambar yang bisa kita indera dengan mata kita. Tidak boleh digambar, meskipun data tentang Rasulullah SAW itu sudah lengkap. Para sahabat sudah cerita secara mendetail dari ujung rambut Rasulullah, bagaimana bentuknya, sampai ujung kaki Rasulullah sudah ada datanya. Kalau kita misalnya pakai ilmu sketsa wajah yang banyak dipakai oleh pihak kepolisian untuk mengambil kriminal, maka kita akan sangat mudah untuk mendapatkan wujud dari Rasulullah SAW secara fisik. Tetapi tidak ada yang berani melakukan hal itu. Karena apa? Karena kata-kata yang disampaikan oleh para sahabat untuk menggambarkan keindahan wujud Rasulullah SAW itu tidak bisa mencerminkan wujud asli dari Rasulullah SAW. Karena wujud aslinya sudah Allah sembunyikan dari mata para sahabat. Dan yang kedua, kata-kata yang dipakai oleh seseorang pasti memiliki keterbatasan. Oleh karena itu tidak boleh menggambarkan sama sekali wujud dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kalau kita bawa foto kita bawa foto orang tua kita atau bawa foto kita sendiri, datang ke tukang lukis, ya, untuk dilukis wajah kita tersebut. Nanti seminggu lagi datang untuk diambil hasilnya. Ternyata setelah seminggu foto itu, ya, wajahnya lebih ganteng. Misalnya wajahnya lebih ganteng dari ada yang di foto. Hidungnya misalnya yang asalnya pesek dibuat mancung, misalnya begitu. Yang kulitnya misalnya gelap dibuat terang. Maka orang yang memiliki foto itu akan marah. Ini bukan foto saya. Ini bukan foto saya. Ini foto orang lain. Dia akan tidak senang. Padahal itu digambar lebih bagus. Bayangkan kalau digambarnya lebih buruk. Maka tentu kita tidak bisa menerima hal tersebut. Itulah yang diungkapkan oleh sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Husain Al-Habsyi ketika menggambarkan keterbatasan beliau dalam bercerita tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Lam yafi bi ashri mi'syaril awsafil dzalikal mawsuf." Lam yafi wa in kana al-alsun la tafi bi ushri mi'syari mausufi dzalikal mawsuf. Wa in kana al-alsun, meskipun mulutku ini, meskipun mulut lisan-lisan. Beliau bukan hanya cerita tentang diri beliau, tapi semua orang. Meskipun wa in kana al-alsun, meskipun lisan-lisan itu la tafi, tidak akan mungkin memenuhi bi ushri mi'syari. Ushri itu 1/10. Mi'syar 1/10. 1/10 dari 1/10. Jadi berapa? 1/100. Jadi bahasa lain, kalimat yang kita ucapkan untuk mengungkapkan kemuliaan, keagungan, keindahan, kesempurnaan Rasulullah SAW itu tidak akan mampu sekedar untuk memenuhi 1% dari wujud asli Rasulullah SAW. 1% saja tidak bisa, apalagi 100%. Ini mulut kita tidak akan bisa. Maka ketika mulut itu memiliki keterbatasan yang seperti itu, kita tidak akan mungkin bisa menggambarkan fisik Rasulullah SAW dalam wujud asli. Tapi kalau ingin kita gambarkan dalam pikiran kita masing-masing, silakan. Karena yang namanya imajinasi atau memvisualkan wujud Rasulullah dalam imajinasi kita itu bisa berbeda-beda. Tidak apa-apa dalam diri kita. Yang tidak boleh adalah diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Karena tidak akan mungkin sama dengan aslinya. Nah, oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, kita harus menjaga diri kita untuk memberikan penghormatan yang sebenarnya, yang selayaknya kepada Rasulullah SAW yang sempurna seperti itu. Jangan sampai lisan ini mudah mengeluarkan kata-kata yang buruk terhadap sesuatu yang suci dan disucikan di dalam agama kita. Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya juga seperti itu. Jangan sampai mulut kita gampang memain-mainkan ayat Al-Quran untuk sekedar candaan saja. Khawatir yang seperti itu justru akan menghancurkan diri kita, merusak amal kita semua.
Nah, hadirin rahimakumullah. Oleh karena itulah di bulan Maulid ini marilah terus kita tumbuhkan, kita besarkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenar-benarnya. Kita tunjukkan rasa cinta kita kepada beliau, karena beliau pasti akan melihat amal-amal kita, akan melihat kecintaan kita terrealisasikan di muka bumi ini sebelum kita bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita melakukan sebuah amalan yang ketika kita nanti dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru Rasulullah SAW berpaling dari diri kita karena kita telah melakukan sebuah perbuatan, mengeluarkan sebuah ucapan yang tidak sesuai dengan kemuliaan beliau, sehingga kemudian kita akan mendapatkan kerugian yang luar biasa di hari akhirat nanti, dihalangi dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari kebaikan beliau yang lainnya. Marilah kita menjadi umatnya yang benar-benar taat kepada beliau, menjalankan sunnah-sunnahnya, membela agamanya. Yang kita ini akan hidup di sini hanya sementara kita akan bertemu dengan beliau dalam waktu yang selama-lamanya. Kita gunakan waktu kita hidup ini hanya untuk memuji-muji Rasulullah SAW, dan tidak perlu kita khawatir. Jangan kita mengikuti pandangan sebagian orang yang melarang kita untuk mengkultuskan beliau, yang untuk berlebih-lebihan dalam memuji beliau, yang terlalu berlebih-lebihan dalam membangga-banggakan dan memuliakan beliau. Karena ketahuilah, lisan kita ini meskipun begitu indahnya kita gunakan untuk memuji beliau, tidak akan pernah mencapai derajat yang sesungguhnya dari kemuliaan dan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, inilah sedikit tausiah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan hadirin sekalian, untuk menjadikan hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang cinta, hati yang rindu selalu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu tergetar hatinya ketika mendengar namanya, yang selalu ingin untuk mendengar kebaikan-kebaikan dan kemuliaan yang diucapkan tentang beliau, sehingga kita menjadi umatnya yang benar-benar diakui oleh beliau, mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat, mendapatkan pertolongan dan hidayah wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu alaihi wasallam ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.